Teman-teman semuanya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di forum diskusi online ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, teman-teman semua, dalam 40 menit ke depan, kita akan mendiskusikan sebuah bab dengan tema The Learned Class and Education. Nah, kelompok kita ini beranggotakan yang pertama, Salsa Nur Anggraini dengan NIM 203111211. Yang kedua, saya sendiri, Azahra Maya Pramesti dengan NIM 203111220. Yang ketiga, Hani Saniatun Istiqomah dengan NIM 203111229. Yang terakhir, Ramadhani Khairunisa dengan NIM 203111238. Nah, pokok bahasan dalam bab ini mencakup dua hal. Yang pertama, ulama, dan yang kedua, pendidikan. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu. Menurut teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan dan atau apa yang terlintas di pikiran teman-teman setelah mendengar kata pendidikan? Silahkan teman-teman berpendapat. Untuk Mbak Salsa, gimana Mbak menurut Anda? Pendidikan menurut saya pengembangan. Kalau Mbak Hani gimana Mbak? Menurut saya pendidikan itu ilmu pengetahuan. Kalau Mbak Dani, apakah ingin berpendapat juga? Kalau menurut saya, pendidikan itu pengetahuan. Baik, saya ingin bertanya lagi. Menurut teman-teman, bagaimana sih kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah menyedihkan atau bagaimana? Teman-teman, apakah ingin berpendapat? Menurut saya pendidikan saat ini sangat memprihatinkan karena jumlah guru yang berkurang, materi yang disampaikan juga masih berkurang dan fasilitas kurang memadai. Ya, kalau yang lain? Menurut saya, pendidikan di Indonesia saat ini masih butuh banyak perbaikan. Karena di sekolah-sekolah pendidikan itu hanya berpaku pada nilai dan kurang mengeksplorasi bakat dan minat pelajar. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Mbak Hani. Kalau Mbak Dani gimana Mbak? Kalau menurut saya, pendidikan di Indonesia saat ini itu sudah lebih baik, tapi perlu ditingkatkan lagi untuk fasilitas di daerah-daerah pedalaman agar para pelajar itu tidak putus sekolah. Ya, baik, betul. Nah, langsung saja saya lanjutkan. Jadi pokok bahasan yang mencakup dua hal ini berhubungan dengan sejumlah perkembangan sejarah lainnya yang mempunyai historis ulama dan pendidikan. Bab ini membahas tema penelitian yang berkaitan dengan Islam, pengetahuan dan wewenang, ekspansi teritorial atau perluasan wilayah, untuk pengetahuan dan pendidikan, lalu pembangunan struktur kelembagaan dan pendidikan, bangkitnya peradaban muslim dan pencarian untuk pengetahuan dan pendidikan, lalu munculnya ulama hingga tingkat pembuat pendidikan dan ilmu-ilmu rasional, lalu nasionalisme serta pendekatan modern terhadap sains dan pendidikan. Nah, bab ini mempunyai kata kunci yaitu Islam, pengetahuan, dan otoritas ulama. Di sini saya juga ingin membahas konsep ilmu atau pengetahuan yang merupakan inti dari kedua istilah tadi, ulama dan taklim pendidikan. Nah, secara etimologis,
ulama adalah sarjana, berpengetahuan, menguasai, dan terpelajar. Sedangkan ilm atau pengetahuan berarti mengetahui, memiliki pengetahuan, atau informasi tentang sesuatu. Nah, kedua hal tersebut memiliki fungsi yang pertama, mewakili dua sumber dasar pengetahuan dan otoritas dalam Islam. Yang kedua, sebagai sumber bimbingan dan inspirasi untuk pengetahuan dan pendidikan. Nah, lanjut ke perluasan wilayah dan kebangkitan peradaban Muslim atau ekspansi teritorial. Ekspansi teritorial dan kebangkitan peradaban Muslim menghasilkan fase pertukaran budaya yang dinamis. Orang-orang Arab membawa agama baru mereka ke negeri jajahan, dan di sana mereka menjumpai kebudayaan dan peradaban kuno. Dan orang Arab memperluas daerah taklukan mereka. Ekspansi teritorial berperan juga dalam perdagangan. Kegiatan perdagangan dan niaga memberikan kontribusi terhadap kegiatan ilmiah, terkhusus jurisprudensi atau fikih. Nah, itu untuk penjelasan perluasan wilayah dan kebangkitan peradaban Muslim. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, nanti bisa di akhir diskusi kita ya. Selanjutnya ada subbab struktur kelembagaan dan pendidikan serta peran ulama yang akan dimulai oleh Mbak Salsa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan struktur kelembagaan, pendidikan, serta peran ulama. Sebelumnya, apakah kalian tahu fungsi masjid zaman dahulu itu apa? Coba kalau tahu bisa dijelaskan apa fungsi masjid pada zaman dahulu. Saya, Mbak, menurut saya fungsi masjid zaman dahulu itu tentu saja untuk tempat ibadah yang pertama. Yang kedua untuk tempat diskusi dan bermusyawarah, juga untuk merawat orang sakit. Terima kasih. Adakah lagi? Saya ingin menambahkan, masjid itu juga bisa jadi tempat untuk sekolah dan mencari ilmu. Baik. Adakah yang berpendapat lagi? Saya juga ingin menambahkan, untuk fungsi masjid zaman dahulu itu bisa untuk berdakwah. Ya. Fungsi masjid pada zaman dahulu itu tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga untuk kumpul bersama, tata usaha, dan pendidikan. Lalu, apa sih nama universitas tertua di Kairo? Teman-teman ada yang tahu? Nama universitas tertua di Kairo. Universitas Al-Azhar. Ya, benar sekali, Universitas Al-Azhar. Kasus Al-Azhar ini sangat menarik untuk dibahas karena ini termasuk kasus umum. Bagaimana Masjid Jami pada zaman awal mula Islam itu digunakan sebagai tempat ibadah, pendidikan, dan beasiswa. Dan orang-orang bijak pada saat itu menyiapkan ceramah-ceramah yang akan disampaikan dua kali dalam satu minggu pada hadirin umum. Ceramah-ceramah yang sudah disiapkan diserahkan kepada khalifah untuk memintakan persetujuan. Setelah disetujui oleh khalifah, ceramah-ceramah itu diberikan kepada berbagai orang dari komunitas, terus berbagai jenis kelamin, sosial, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga utama mengadakan sesi-sesi pendidikan, baik itu tercampur atau terpisah.
baik wanita atau pria. Ini ada 2 sesi. Yang pertama, Silah Misini atau sesi 40 hari, di mana para peserta yang mengikuti sesi 40 hari ini, mereka datang untuk mencerahkan jiwa dan menambah ilmu pengetahuan tentang agama. Sesi ini diadakan di rumah atau lingkungan masyarakat. Dan sesi ini cocok untuk masyarakat pedesaan pada musim dingin. Yang kedua adalah sesi Jum'ah Misini atau sesi Jum'ah. Sesi Jum'ah ini cocok dengan kebutuhan komunitas ILI di kota yang kehidupannya tidak berdasarkan pada pertanian atau produksi pertanian. Sesi ini diadakan di rumah atau lingkungan masyarakat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Waktu dan tempat kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Salsa. Selanjutnya kita masuk ke ulama, khalifah, dan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Saudari Hani Saniatun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu nggak sih kalau peran pemimpin dan ulama itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pendidikan? Ya, tentu saja ulama sangat berpengaruh dalam pendidikan. Ya, sangat penting. Baik, apakah masih ada yang berpendapat? Sangat penting sekali. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara ulama, khalifah, dan pendidikan. Pada awal pemerintahan Khalifah Abbasiyah, kaum Sunni bangkit sebagai kekuatan politik yang kuat dan independen, melemahkan wewenang khalifahan. Nah, perubahan ini dimulai ketika kelas elit ulama muncul di Basrah dan Baghdad mencari kemerdekaan beragama dari khalifah. Kelas ini muncul karena pada masa Bani Umayyah dan beberapa dari khalifah Abbasiyah gagal mengamati ideal Al-Quran dari tatanan sosial. Kaum ulama menjadi semakin kritis terhadap khalifah Abbasiyah, khususnya khalifah Imam Al-Mahdi dan putranya khalifah Harun al-Rasyid yang menggunakan gaya hidup yang menggantikan gaya hidup Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang sebelumnya hidup sederhana dengan gaya bangsawan yang tinggi dan bermewah-mewahan. Meningkatnya ulama ke kalangan pembuat hukum ini berdampak terhadap pendidikan. Dengan mengaku sebagai pengganti dan ahli waris wewenang keagamaan, mereka juga berhak atas peranan mereka sebagai pemegang pengetahuan yang benar. Selanjutnya, sebagai contoh, para komentator Al-Quran dan penerjemah menganggap tafsir sebagai fondasi agama dan disiplin ilmu tertinggi di kelas ilmu komunikasi. Terjadinya monopoli tradisionalis dan penekanan pengetahuan menyebabkan marginalisasi atau pandangan teoristis dan penekanan mistik, filsafat, dan cabang-cabang lain pengetahuan di satu sisi, dan interpretasi sempit Al-Quran dan tradisi Nabi di sisi lain. Perubahan ini terjadi sebagai hasil dari ketegangan yang terus-menerus terjadi antara kaum tradisionalis atau orang-orang hadis dan rasionalis yang dipelopori oleh sekolah rasionalis Mu'tazil. Kemudian para pendukung pandangan rasionalis Mu'tazil memerintahkan inquisition atau penyelidikan melalui yang berusaha untuk sedikit meresmikan posisi Mu'tazil, kemudian akan menjadi doktrin resmi khalifah.
karena bertentangan dengan doktrin Mu'tazil dan posisi al-Ma'mun, orang-orang hadis atau al-hadis yang dipimpin oleh Ahmad bin Hanbal menolak doktrin kepurbakalaan tersebut. Selanjutnya, salah satu debat utama yang meningkatkan ketegangan ini menjadi perang berskala besar yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Mihnah. Kemudian Khalifah Al-Mutawakkil melarang pengajaran ilmu pengetahuan rasional dan debat publik atau munzirah. Perjuangan beliau ini berlangsung selama kurang lebih 1 abad sampai benar-benar dibungkam oleh Khalifah Abbasiyah. Kemudian ulama Hambali, sorry guys. Kemudian ulama Hanbali memperjuangkan gerakan Al-Qadir dan secara eksklusif mendukung ilmu ditransmisikan, yaitu studi Al-Quran, Sunnah, dan Hadis dengan eksklusivitas semua bentuk ilmu rasional. Kemudian Al-Qadir ini meluncurkan sebuah proyek baru dan mengklaim bisa memulihkan Islam Sunni. Pada saat yang sama, ia juga melarang diskusi publik atau munzirah dan ajaran Mu'tazil dan Syiah. Setahun kemudian, dia membuat surat yang dikenal dengan Credo Qadirit yang menyatakan bahwa firman Allah tidak diciptakan dan siapapun yang menyatakan bahwa itu diciptakan adalah kafir. Karena itu, penumpahan darahnya adalah halal atau diperbolehkan. Dan ini adalah pandangan masyarakat ahli sunnah dan al-jamaah. Selanjutnya. Akan tetapi tidak semua ulama itu setuju atau tidak semua itu mempercayai Islam Sunni, termasuk ulama Hanbal yang berdiri teguh terhadap ketetapan khalifah melawan pemikiran nasionalis Mu'tazil. Sebagai contohnya, cendekiawan dan penulis Ibnu Akhil yang secara diam-diam mempelajari teologi atau ilmu kalam dengan dua pemimpin terkemuka Mu'tazil, yaitu Abu Ibnu Al-Walid dan Abu Al-Qasim bin At-Taban. Contoh yang lainnya adalah kasus Ibnu Al-Jauzi. Cendekiawan Hanbal yang terkemuka ini dibungkam oleh Ibnu Akhil dan kecenderungannya yang rasionalis. Selanjutnya, dari penjelasan di atas, yang paling penting untuk dicatat adalah yang pertama, mihnah adalah debat yang bermotif politik. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok dibentuk demi meminggirkan atau menyingkirkan lawan daripada harus menjelaskan masalah pokok itu sendiri. Kemudian yang terakhir, pendapat-pendapat terbagi sebagai lingkungan intelektual saat itu masih menikmati otonomi intelektual dan para cendekiawan agama bebas untuk mengekspresikan pendapat mereka. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan ditambahi oleh Mbak Ramadhani. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan diteruskan dan dimulai diskusi oleh Mbak Ramadhani Khairunisa.
Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Mikir di on ke. Mic-nya tolong di on kan dulu, Mbak. Ya, jadi saya akan menjelaskan lanjutan dari apa yang sudah disampaikan Mbak Hani. Jadi kepercayaan Al-Qadir dan posisi anti-rasionalis meninggalkan konsekuensi negatif jangka panjang pada institusi pendidikan Sunni dan tradisi belajar. Larangan penuh atas pemikiran rasional dan debat publik memiliki pengaruh yang negatif dalam Islam Sunni atas semua bentuk ilmu pengetahuan, termasuk ilmu yang ditransmisikan. Misalnya, di bidang jurisprudensi, taklid mulai menggantikan ijtihad asli. Dalam Islam Sunni, para ahli hukum diperbolehkan untuk ijtihad atau berpikir kritis pribadi dalam sekolah jurisprudensi atau ilmu hukum. Mereka masing-masing atau yang terbaik dalam 4 sekolah Sunni fikih. Mereka tidak diizinkan untuk mempertanyakan atau mereformasi kredibilitas 4 ahli hukum, yaitu Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, perkembangan tersebut lalu menyebabkan kerusakan besar pada aspek pendidikan dari desain kurikulum, produksi buku pelajaran, dan metode pengajaran. Meskipun ulama masih belum meneguhkan peranan mereka sebagai satu-satunya pembuat hukum, namun mereka memiliki persepsi yang fleksibel dan lebih luas tentang pengetahuan yang mentoleransi prinsip-prinsip penalaran manusia dan penilaian rasional. Contohnya qiyas, ijma, dan ijtihad. Asas-asas tersebut diterapkan terutama pada situasi-situasi yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi situasinya secara bertahap berubah seraya ulama membentuk posisi yang kukuh di dalam khalifah dan akhirnya mempersempit ruang untuk pelaksanaan penilaian secara rasional. Selanjutnya, faktor eksternal kemerosotan pendidikan dan pemikiran Muslim, yaitu kekuasaan Genghis Khan dan serangan tentara Mongol yang gencar sering menurut sebagai salah satu faktor utama penyebab merosotnya pendidikan dan pemikiran kaum Muslim. Lalu faktor internal kemerosotan pendidikan dan pemikiran Muslim, yaitu orang-orang pra-Mongol, kaum konservatif yang mendukung pendirian anti-rasionalis Al-Qadir dan proyek religiopolitik pemulihan kepercayaan Sunni yang menyebabkan kemerosotan paling serius dan utama dalam pendidikan dan pemikiran Muslim. Selanjutnya, pada abad ke-19 dan 20, para reformis gerakan menyerukan gerakan leluhur yang muncul di Mesir dan disebut gerakan salaf. Dobandi menemukan penerimaan yang kuat di antara komunitas Muslim Sunni dan madrasah di India, Pakistan,
serta Afghanistan. Contohnya, di Afghanistan, para ulama yang dipengaruhi oleh Deobandi dan Wahhabi menentang reformasi pendidikan pada tahun 1910-an dan 1920-an. Lalu ketegangan antara modernis dan konservatif ulama juga meninggi selama pendudukan Soviet, sehingga menyebabkan perang proksi, yaitu perang antara Arab Saudi dan Iran, serta India dan Pakistan. Perang proksi adalah seruan untuk berjihad dan mengangkat senjata. Perang tersebut mendominasi dan meradikalisasi program pendidikan di banyak madrasah di Pakistan dan Afghanistan. Lalu Universitas Nebraska di Amerika Serikat memimpin proyek pendidikan untuk mengembangkan kurikulum perang atau jihad bagi kaum muda madrasah di Pakistan dan Afghanistan. Pendidikan jihad ini didukung mayoritas mutlak ulama Sunni di Afghanistan, Pakistan, Arab Saudi, dan lain-lain. Lalu akibatnya, pendidikan madrasah di bagian dunia tersebut berubah menjadi tempat untuk radikalisasi dan militerisasi anak-anak dan pelajar untuk berjihad. Sehingga reformasi pendidikan madrasah di Pakistan dan Afghanistan tidak bisa menjawab tantangan radikalisme yang ada, dan para ulama di negara-negara tersebut kekurangan intelektual untuk mengatasi nasib pendidikan Islam. Yang selanjutnya adalah nasionalisme, Islam, dan ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya berbicara mengenai nasionalisme dan ilmu pengetahuan. Apakah teman-teman tahu apa itu nasionalisme? Silahkan mengutarakan pendapat kalian. Kalau menurut saya, nasionalisme itu merupakan perasaan cinta terhadap tanah air. Yang lain, ada yang mau berpendapat? Menurut saya, rasionalisme itu rasa cinta dan bangga terhadap negara. Sama seperti Mbak Maya. Menurut saya, nasionalisme itu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Ya, jadi nasionalisme itu menurut Hitler adalah suatu sikap atau semangat rela berkorban melawan bangsa lain demi bangsanya sendiri. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah 1. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sifat kerasionalan, makin menjiwai bangsa Indonesia. Yang kedua, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Sebagian besar negara Muslim sedang mengembangkan nasionalisme, mereka yang menggabungkan etnis, agama, dan wacana linguistik bangsa Arab memulai program Arabisasi atau menggantikan penjajah bahasa Spanyol, Prancis, dan Inggris. Lalu orang-orang Turki mengejar promosi murni Turki dengan membersihkan Turki Utsmani dari kata-kata pinjaman bahasa Arab dan Persia. Lalu orang-orang Persia mulai menarabisasi Persia. Di Afghanistan, pemerintah Pashtun juga mempersianisasi Pashto dan melenyapkan
bahasa Persia dari warisan budaya. Di India, pasca kolonial mengadopsi bahasa Hindi, lalu di Pakistan mengadopsi bahasa Urdu. Akan tetapi, nasionalisme bahasa tidak menjamin pemurnian lengkap dari bahasa-bahasa tersebut dan mengabaikan bahasa-bahasa kolonial. Contohnya, bahasa Inggris penting di bidang pendidikan, komunikasi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Jadi, nasionalisme dalam etnik, linguis atau agama tidak menjamin kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nasionalisme juga menghasilkan pendekatan baru terhadap perdebatan Islam, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Gagasan-gagasan mengislamkan pengetahuan adalah cabang dari wacana nasionalis pasca kolonial yang berakar pada kolonialisme. Wacana islamisasi ilmu muncul dari serangkaian konfrontasi dunia tentang pendidikan muslim antara tahun 1977 dan 1966. Para pendukung ide tersebut percaya bahwa lanjutnya enggak. Gagasan Islamisasi pengetahuan yang didasarkan pada pendekatan antagonistik Barat kontemporer peradaban, yaitu 1. Tidak filosofis dan secara intrinsik berbahaya bagi gagasan tentang pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, mengeolokkan pengetahuan dengan menciptakan pembagian yang salah antara apa itu Islam dan sains yang hanya mengarah pada krisis pendidikan dan intelektual, kebingungan bukannya perdamaian dan kepastian. Lalu yang ketiga, menegaskan kembali pandangan ulama konservatif, khususnya sejak zaman akidah, Khodrid, dan seterusnya, ketika mereka mengkategorikan pengetahuan sebagai ilmu muslim atau non-muslim dalam konteks baru. Sekian apa yang dapat saya jelaskan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri diskusi pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, menurut pendidikan yang ideal itu seperti apa sih? Dan harus yang gimana? Silahkan untuk teman-teman yang ingin berpendapat. Pendidikan yang ideal itu yang memiliki keseimbangan antara intelektual, emosional, dan spiritual. Lalu yang lain, apakah ingin menyampaikan pendapatnya juga? Menurut saya pendidikan yang ideal itu fasilitas sekolahnya untuk pembelajaran itu memadai seperti itu. Baik. Menurut saya, pendidikan yang ideal itu seperti yang Mbak Sasa tadi bilang, yang seimbang, balance dari sisi emosional, intelektual, dan juga spiritual. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Kalau menurut saya sendiri,
pendidikan yang ideal itu pendidikan yang mampu menyeimbangkan, nah seperti yang disampaikan Mbak tadi, menyeimbangkan intelektual, spiritual, dan semua aspek kehidupan, juga mampu membangun karakter peserta didik. Nah, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan sekaligus penutup diskusi kita pada hari ini. Nah, jadi bab ini menyajikan tinjauan analitis tentang historitas ulama dan pendidikan. Hal ini telah menyoroti peran yang dimainkan oleh ulama dan kemajuan serta penurunan pengetahuan dan pendidikan di semua negara muslim. Kebangkitan ulama ke posisi yang dideklarasikan sendiri sebagai pewaris otoritas agama menciptakan kebingungan dan kemunduran di bidang pendidikan. Situasi yang semakin memburuk ketika sekolah rasional Mu'tazilah secara politis dikalahkan dan akhirnya dilarang oleh Khalifah Abbasid, yaitu Al-Mutawakkil dan Al-Qadir. Hasil dari proses anti-rasionalis ini telah menghancurkan bagi pendidikan dan pemikiran intelektual untuk semua, terkhusus untuk Muslim Sunni. Secara historis, firman Allah tidak diciptakan atau kalam Allah Ta'ala ghair makhlik, dan siapapun yang menyatakan bahwa itu diciptakan adalah kafir, dan karena itu penumpahan darah dapat diterima atau diperbolehkan adalah mungkin halal untuk al-dam, dan ini adalah pandangan masyarakat al-sunnah dan al-jamaah. Ibnu al-Jawi tahun 1992 halaman 280 sampai 281. Bab ini juga mengakui dampak serangan gencar Mongol dan penghancuran mereka terhadap banyak pusat peradaban muslim dan non-muslim. Namun, itu juga menyoroti bahwa Mongol tidak dapat dianggap sebagai yang utama atas faktor kemunduran pendidikan Islam. Jadi, Mongol itu tidak bisa disalahkan penuh ya untuk faktor kemunduran pendidikan Islam itu sendiri. Nah, sedangkan pada periode modern, rantai tokoh agama dan gerakan reformasi yang menghidupkan kembali anti-rasionalis Pramongol sikap di negara-negara Arab dan non-Arab Sunni. Tren baru ini telah berlanjut diradikalisasi oleh ulama konservatif serta oleh para sarjana modern selama dan setelah masa penjajahan Eropa. Akibatnya, semangat super egoisme digabungkan dengan tren regresif dan melihat ke dalam, tidak hanya mengubah citra dan peran ulama dari para pemikir, guru yang rendah hati, kreatif, liberal pendidik kepada salah satu tokoh agama yang suci dan tak tersentuh, tetapi juga secara progresif mempersempit konsepsi pengetahuan dan pendidikan, sampai-sampai madrasah akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dan awal abad ke-21 menjadi tempat-tempat keagamaan ekstremisme, radikalisme,
militerisme, dan aktivitas militer. Pertanyaan pamungkas bukanlah tentang siapa yang memegang pengetahuan yang benar, tetapi tentang yang pada akhirnya akan selamat dari perjuangan antara radikalisme agama dan kebangkitan dari rasionalisme. Nah, secara historis, ulama konservatif dan rekan-rekan mereka telah memiliki keunggulan. Kesimpulannya adalah bahwa para ulama konservatif dengan sikap anti-rasionalis mereka, khususnya dalam konteks Sunni, yang selama ini mendominasi dunia dan pendidikan Muslim, telah mencapai akhir dari sejarah mereka. Di sini, ungkapan dari Francis Fukuyama, The End of Story tahun 1989 berarti ada tidak ada dalam kelas ulama konservatif dan bermotivasi politik yang dapat secara bermakna mengubah pengetahuan, pendidikan, dan beasiswa atau kehidupan. Tren terbaru dari Islamisasi ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sejauh ini kelompok mayoritas dominan di dunia Muslim tidak mampu menciptakan sesuatu yang berarti perubahan dalam bidang pengetahuan dan pendidikan. Penolakan dari kategoris mereka terhadap peradaban Barat sangat kontraproduktif dengan perjuangan untuk kebangkitan pengetahuan dan pendidikan di dunia Muslim. Ide-ide mereka mewakili versi daur ulang dari lingkungan politik Syahadat Qadirit. Ketika Mu'tazilit, aliran pemikiran rasional dihilangkan, debat intelektual publik atau munzirah dilarang, Syiah dianiaya, dan rasional, filosofis, serta ilmu alam dikeluarkan dari kurikulum madrasah. Meskipun mudah untuk membayangkan akhir era ulama, lebih banyak lagi pertanyaan sulit dan praktis adalah bagaimana era baru pendidikan yang sejati dan pengejaran intelektual akan menggantikannya. Sekarang setidaknya jelas bahwa tren regresif yang dipromosikan oleh gerakan Wahhab, Salaf, dan Dubandi sejauh ini tidak dapat untuk memberikan jawaban yang tepat atas penderitaan pendidikan Islam. Generasi baru dari umat Islam sangat menuntut orientasi yang segar, progresif, dan berwawasan masa depan dari iman dan pendidikan. Tuntutan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dari kaum muda Muslim di zamannya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat, yang membawa manusia dari berbagai agama dan budaya bersama-sama dan membuat mereka lebih senang bergantung. Nah, para cendekiawan Muslim, tokoh agama, dan politikus tidak dapat memungkiri arus krisis pendidikan dan intelektual yang merembes ke seluruh negara-negara Muslim. Tugas pertama para cendekiawan dan mahasiswa Muslim adalah meninggalkan sifat regresif dan tren mencari ke dalam yang dimulai sebagai respon reaksioner terhadap keunggulan kekuatan kolonial. Tugas penting kedua dari semua cendekiawan Muslim adalah memahami historis dogmatisme yang merasuki dunia Muslim Sunni
sejak kekalahan Mu'tazilisme dan era Syahadat Qadiriyah. Nah, yang ketiga, para pendidik Muslim tidak punya pilihan selain memahami dan belajar dari sisi intelektual, prestasi budaya, dan ilmiah Eropa. Nah, tugas yang ketiga untuk para pendidik Muslim tidak punya pilihan selain memahami dan belajar dari sisi intelektual, prestasi budaya, dan ilmiah Eropa. Nah, hal tersebut bertujuan untuk bagaimana merumuskan dan merekonstruksi pemikiran kontemporer mereka dan sistem pendidikan, adopsi nasionalisme, parlemen, partai politik, dan sistem pemilu yang telah menarik para pemimpin politik Muslim lebih dari sisi intelektual Eropa. Nah, hal tersebut tidaklah cukup. Karena apa? Sisi politik Eropa belum tentu merupakan pengalaman positif di Eropa itu sendiri. Itu menjadi sumber bencana lain bagi Muslim ketika para pemimpin politik mereka mencampur adukan sistem politik yang dianut dengan korupsi, kesukuan, dan promosi untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan kelompok penguasa dibiayai orang-orang yang diperintah. Pada akhirnya, intelektual Muslim harus membentuk platform intelektual di mana mereka bisa berkumpul dan mendiskusikan masa depan pengetahuan dan pendidikan tanpa mengacu pada agama, pada ras, suku, daerah, dan bahasa tertentu. Pengetahuan tidaklah mengenali apapun selain dirinya sendiri. Pengetahuan tidak dapat diberikan dan juga tidak dapat dibatasi pada segala bentuk identitas daerah, agama, ras, etnis, dan yang lainnya. Selalu orang yang harus mengidentifikasikan diri dengan pengetahuan dan bukan sebaliknya. Muslim akan melanjutkan untuk gagal dalam perjuangan mereka untuk bangkit semangat pengetahuan dan beasiswa mereka jika mereka terus mencari pendidikan Islam atau Islamisasi pendidikan. Baik, itu kesimpulan bab yang kita diskusikan pada hari ini. Apakah teman-teman ada yang ingin didiskusikan kembali atau bertanya atau bagaimana? Silahkan. Sepertinya sudah cukup. Baik, mungkin lain waktu kita diskusi kembali. Mungkin dari saya hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukup senang bisa diskusi bersama kalian hari ini. Walaupun via online, mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali di pertemuan tatap muka. Terima kasih. Apakah yang lain ada yang ingin disampaikan? Untuk sementara tidak ada. Baik, terima kasih. Saya tutup diskusi online kita hari ini.
Mari kita tutup diskusi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.